Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Raffi Ahmad, gandeng Hotman Paris, bantah dugaan pencucian uang. Presenter kondang Raffi Ahmad memberikan klarifikasi terkait dirinya yang dituding terlibat kasus dugaan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh para tokoh Indonesia. Raffi Ahmad mengetahui tuduhan yang datang kepada dirinya. Ia mengaku tak hanya dituduh pencucian uang, tapi disebut memiliki judi online. Klarifikasi Raffi Ahmad ini pun didampingi oleh tim kuasa hukumnya Hotman Paris. Raffi mengaku selama ini diam jika ada tuduhan terhadap dirinya, akan tetapi dirinya geram di saat menerima tuduhan diduga terlibat pencucian uang. Suami Nagita Slavina ini beruntung tak memiliki kerugian besar atas tuduhan yang diduga terlibat pencucian uang tersebut. Raffi Ahmad pun meminta kepada pihak yang menuduhnya untuk mengungkapkan bukti atas tuduhan yang sudah dilontarkan serta menjadi sorotan publik. Alhamdulillah. Oke. National Corruption Watch. Kita udah tiap hari saya posting bawa buktinya, bawa buktinya. Nggak ada. Ini semua adanya tukang gosip semua. Nggak ada ya? Aduh, parah lo. Katanya berani. Oke. Yang di TV itu disebutkan dari segi jawabannya pun itu ngawur. Hanya dia bilang, saya dapat telepon, ya kan? Saya dapat telepon, saya zoom, katanya. Itu tuduhan apa itu? Tapi kemudian dulu dikaitkan ke siapa itu pajak? Rafael. Kemarin dikaitkan lagi ke apa kaitannya ke kampanye? Dikaitkan lagi ke anak presiden. Judi online, sampai gue ikut-ikutan. Ya, katanya kita judi online ya. Dibilang gue juga buka kasino katanya. Buka kasino. Jadi sekali lagi karena National Corruption Watch tidak berani datang ke sini, ya udahlah, sudah tahulah kelas kamu kayak apa. Kalau kau juga memang punya bukti, ayo laporin. Ya, laporin. Jadi apa lagi yang mau didebatkan kalau nggak ada orangnya? Coba deh, gini aja deh. Emang lu kaya ya? Lumayan lah, saya belum kaya kayak Abang Hotman. Menuju. 11-12. Lu kayaknya dari mana sih? Cuma jadi biar mereka pada dengar, lu kaya dari mana? Yuk kerja dari umur berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu Mbak. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang ke sini. Jadi waktu itu memang ada berita yang menyatakan saya dibilang pencucian uang, ada uang ratusan miliar, terus saya dibilang ada bikin kasino, bikin ini, bikin itu. Kemarin waktu saya bikin acara di kantor saya, waktu itu kemarin kebetulan saya lagi punya acara live shopping sama Pak Menteri Perdagangan di kantor saya. Terus tiba-tiba wartawan banyak dibobang. Di situ saya ngomong itu tidak benar, tapi kan tempatnya tidak proper. Nah makanya kali ini alhamdulillah juga ada Bang Hotman juga, ada kawan saya juga Rofi yang tahu persis lah ini gimana uangnya masuk ke trans dan lain-lain. Wah, karena biasa bangsa ini biasa di berita hoax, cewek-cewek, ini, itu, kayak sama lah. Gua nggak pernah dong. Enggak, sama lah kita. Maksudnya kalau urusan saya udah coba hari ini. hari ini doang, besok kabur lagi nih. Tapi intinya, kalau yang seperti itu ke personal aja, saya tidak pernah mengundang media, saya nggak pernah klarifikasi ini. Tapi ini masalahnya ini menyangkut kredibilitas. Dibilang pakai ada pencucian uang negara lah, disangkut pautkan dengan ada nama baiknya anak presiden lah, ada dibilang saya buka tempat judi, kasino, judi online terkait sama Rafael Alun. Kayaknya tambah lama ini harus saya klarifikasi karena ini menyangkut kredibilitas saya. Apalagi kemarin permasalahannya ini banyak banget klien-klien iklan, klien-klien semua perusahaan, rans. Ini yang jadi merasa terganggu, akhirnya saya mau klarifikasi. Kalau uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 7 Februari ini ya, kasih kado. Makasih Bang. Umur kita sama. Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung.
Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans, dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah press con bahwa valuasinya Rans Entertainment waktu itu sudah di angka 2,7 triliun, masuklah investment dari MTech. Ya di situ juga udah press con juga, dan itu kan semuanya juga jelas. Apalagi Rans sendiri kita sudah mau IPO, doain, mohon doanya 2-3 tahun lagi lah insya Allah kita IPO, go public, dimana memang uang semuanya, structure semuanya sudah dibersihkan dan dibereskan, dirapikan. Silakan saja kalau mau dicek ini apapun itu silakan. Kita memang sudah mau menjadi perusahaan yang terbuka, semuanya pun harus terbuka. Jadi rasa-rasanya ya janganlah, saya kan termasuk anak muda, generasi muda yang sekarang yang ingin sukses, yang ingin juga meneruskan ibaratnya untuk memperjuangkan perusahaan-perusahaan kita untuk menjadi lebih baik. Ya janganlah diberitakan yang ya merugikan, apalagi menyesatkan seperti ini. Kalau niat saya nggak ada kok, saya tidak mau menduga siapa-siapa, saya pun tidak mau menyerang, tidak mau juga melaporkan hal yang seperti ini, tidak. Saya cuma ingin mengklarifikasi saja bahwa itu tidak benar. Jadi kurang lebih seperti itulah Pak. Oke, jadi tindak pidana itu kan, tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana ini. Misalnya hasil korupsi kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satu pun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih tahu entah siapa yang koruptor yang. Ya, kabar duka datang dari Bella Shofie, di mana hanya bisa video call saat sang ibunda dikafani. Kabar duka datang dari artis Bella Shofie yang baru saja ditinggal sang ibu meninggal dunia. Ibunda Bella Shofie Agustini meninggal dunia pada Sabtu malam, tepatnya tanggal 3 Februari 2024. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Instagram pribadinya, Bella Shofie mengungkap firasat yang dirasakan sebelum sang ibunda meninggal dunia. Dalam unggahannya, Bella Shofie terlihat menangis terisak-isak saat melakukan video call dengan keluarga yang berada di rumah duka. Bella Shofie pun tak kuasa membendung air matanya saat melihat sang ibunda dikafani. Ia hanya bisa memeluk suaminya, Daniel Regan, sambil menyaksikan sang ibunda dikafani melalui sambungan video call. Sementara dalam keterangan unggahannya, Bella Shofie mengaku mendapatkan firasat sebelum sang ibu meninggal dunia. Ibu dua anak itu mengaku melihat kubah masjid yang sedang dalam proses pembangunan diletakkan. Secara lebih lanjut, Bella mengatakan dirinya sedang membangun sebuah masjid di sebuah desa yang sejak lama tak memiliki kubah. Mendapati hal itu, perasaan Bella Shofie pun kini campur aduk. Dengan baliknya nanti dimudahkan oleh Allah karena dia terlepas daripada kemampuan daripada saudara-saudara yang tidak dia ini. Jadi sedikit kami beritahukan, saya menguatkan diri berbicara di sini. Kami merasa kehilangan. Kebetulan beliau tidak sakit tadi malam, dalam waktu setengah jam aja. Tapi saya ingin dalam waktu sholat isya saya sholat isya agak terlambat. Jadi sholat isya itulah dia bangkit. Begitu saya salam, dia sudah tidak ada. Jadi sekali lagi, jadi yang sangat saya kenangkan, besok itu hari jadi kami yang ke-35. Saya ditinggalkan. Kami menikah tanggal 5 Februari 89. Jadi besok persis 5 Februari 2024. Tetap perkawinan kami 35 tahun. Tapi Allah berkehendak lain. Saya pernah dia dulu sakit. Ma, jangan kau duluan, Ma. Aku kalau bisa, Ma, aku bilang. Ternyata sekarang dia duluan. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya,
ditempatkan Allah di tempat yang sebaik-baiknya di zaman surga yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya minta maaf kepada semua hadirin yang hadir, jiran tetangga di sini. Seandainya ada dosa-dosa kesalahan, saya mohon maaf. Dan juga kalau seandainya almarhum ini ada utang piutang, mohon datanglah kiranya 3 hari setelah ini untuk dapat menyumbang kami, biar akan kita selesaikan secara baik. Kira-kira saya bertanya, apakah semua yang hadir memaafkan dosa pada istri saya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit lagi kebetulan juga anak saya yang satu yang tua, anaknya ini sedang di Ambon, jadi beliau tidak bisa hadir karena tidak ada pesawat dari Indonesia. Kabar selanjutnya datang dari Ferry Irawan yang kini jadi asisten pengacara Sunan Kalijaga. Ferry Irawan kini mendalami dunia hukum dengan kuliah lagi sekaligus menjadi asisten pengacara kondang Sunan Kalijaga. Ferry Irawan pun kini ikut dalam menangani kasus hukum kekerasan terhadap seorang wanita di Bandung yang menjadi klien Sunan Kalijaga. Ikut sertanya Ferry Irawan dalam menangani kasus kekerasan terhadap wanita bernama Atta Agustin ini juga sebagai bukti bahwa dirinya menentang tindak KDRT. Di mana beberapa waktu lalu Ferry Irawan sempat dituding melakukan tindak KDRT terhadap mantan istrinya Vena Melinda. Bahkan tudingan tersebut sampai mengantarkan Ferry ke penjara di Jawa Timur. Ia pun menjadikan kasus ini sebagai pembuktian bahwa dirinya tak pernah melakukan tindak KDRT. Jadi gini, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir sore hari ini. Jadi ada informasi yang perlu kita sampaikan dan ada beberapa mungkin nanti update juga dari Mas Ferry. Jadi pada saat ini Mas Ferry kemarin setelah pulang dari mana? Ya, dari yang kemarin beberapa bulan itu ya. Nah, Mas Ferry datang kepada saya. Mas Ferry bilang, "Bro, gue mau sekolah hukum, gue mau belajar hukum. Terus gue mau ikut magang atau kerja di kantor." Itu sudah dijalani kemarin. Mas Ferry sudah resmi, sudah kuliah, ambil hukum. Maka dalam beberapa kesempatan dalam perkara-perkara khususnya ya, yang tentunya tidak melibatkan Mas Ferry untuk bersidang atau mendampingi orang ya, tapi lebih kepada Mas Ferry adalah ikut menjadi asisten di kantor kami, kantor hukum Sunan Kalijaga, dan juga ikut sambil belajar. Nah, kebetulan saat ini kantor saya sedang menangani kasus hukum yang terkait dengan KDRT yang juga luar biasa. Ya, cuma memang kemarin beritanya baru meledak di daerah Bandung, Jawa Barat. Mas Ferry kemarin ikut mendampingi Mbak Atta, ya, diperiksa di pihak kepolisian, yang dimana saat ini statusnya sudah naik ke penyidikan. Ya, namun demikian ancaman dan teror terus membuat Mbak Atta ini juga ketakutan karena selalu diancam atau tiba-tiba orang yang ngikutin atau kirim orang. Jadi ya artinya kasus KDRT ini kenapa sih nggak bisa cepat? Toh bukti visumnya ada, ya, pelakunya ada, korbannya ada. Kenapa nggak bisa cepat langsung dilakukan upaya penangkapan dan penahanan gitu? Nah, mungkin Mas Ferry bisa kasih lihat bukti-bukti apa sih bentuk penganiayaannya, karena menurut Mas Ferry dia tidak pernah melakukan KDRT sesadis ini, betul? Sebenarnya kalau saya boleh bilang, hari ini saya berbicara kapasitasnya sebagai asisten advokat, lawyer dan asisten advokat di kantor hukum Sunan Kalijaga. Dan kenapa sekarang saya berada di sini? Salah satu bukti bahwa saya juga menentang yang namanya tindak kekerasan KDRT. Jadi Ya, kabar selanjutnya datang dari Rezky Aditya, akui kadang tak sepaham dengan Citra Kirana.
Rezky Aditya tersenyum ketika disinggung soal pola asuh anak yang terkadang tidak selaras dengan istrinya Citra Kirana. Contoh sederhana, Citra Kirana tak memperbolehkan anaknya banyak mengonsumsi produk makanan dengan kandungan gula tinggi. Sementara Rezky Aditya tidak bisa menolak ketika sang anak meminta jajanan dengan rasa manis. Rezky Aditya hanya terkekeh ketika mendengar penjelasan istrinya yang kesal jika ia terus memberikan makanan manis kepada sang anak. Rezky merasa tidak tega jika menolak permintaan sang anak untuk mengonsumsi makanan manis seperti es krim. Kenapa terus tercetus kayak, oh kenapa kita nggak bikin klinik bareng aja ya dong? Maksudnya kan saya dari segi, yang dulunya sering banget diajar sama klinik kecantikan, terus dokter juga yang berpengalaman dari medisi juga gitu ya. Jadi akhirnya kayak kita ngobrol panjang, yaudah deh kita bikin klinik aja. Tapi tetap aku tuh fokusnya, aku pengen bikin satu klinik yang memang di kliniknya tuh homey banget, orang tuh bisa betah ada di klinik. Karena tuh ada kan tipe orang yang kadang suka males datang ke klinik tuh karena aduh lama banget perawatannya, ini tuh membutuhkan waktu yang lama. Nah tapi mereka tuh akan merasa senang kalau misalnya si kliniknya tuh homey banget, kayak berasa di rumah gitu. Nah itu salah satu fokus aku yang aku sampaikan juga sama dokter Dharma. Terus yang kedua aku juga pengen punya klinik tuh yang memang ramah banget, harganya ramah banget untuk ibu-ibu, untuk remaja, tapi tidak menurunkan kualitasnya juga. Jadi kualitasnya juga tetap bagus, tetap bisa bikin cantik, glowing, pokoknya membantu untuk para ibu-ibu tuh tampak lebih awet muda lagi gitu. Karena sesuai pengalamanku kan aku juga udah masuk 30 tahun ya, jadi kayak udah mulai berasa ada kerutan-kerutan yang memang harus dirawat gitu. Jadi ya udahlah, dari situ kita ngobrol sama dokter Dharma. Akhirnya kok berapa tahun ya kita mempersiapkan ini ya dok ya? Hampir setahun lebih sih, hampir setahun lebih, lumayan cukup lama. Iya, karena dokter kan biasanya kan di Bali, jadi aku sampai meeting di Bali sama dokter Dharma kan memang serius banget untuk membuat klinik ini gitu. Kolaborasi kita memang serius banget, dan alhamdulillah hari ini sudah soft launching. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya berkah, sukses juga untuk kita semua, untuk kolaborasinya juga gitu, dan mudah-mudahan bisa diterima lah sama semua masyarakat Indonesia. Nanti kedepannya juga kita pasti akan ada ekspansi lagi, maksudnya pengen buka cabang di berbagai kota lagi, atau mungkin nanti di daerah Jakarta juga pertamanya ya. Pokoknya itu salah satu goals kita sih ke depannya. Kenapa memilih untuk kayak di Bekasi lebih awal? Kenapa nggak di Jakarta dulu mungkin? Sebenarnya kan kalau kecantikan tuh benar di Jakarta tuh percaya ini kenapa di Bekasi? Karena kalau kita lihat di Bekasi juga udah sangat ramai banget. Di sini tuh sangat ramai banget loh. Jadi kayak banyak banget kan kalau misalnya untuk soal kecantikan ya nggak cuma harus di Jakarta aja gitu. Tapi ternyata kalau kita bisa lihat ke daerah yang Bekasi ini tuh banyak juga loh ibu-ibu yang ternyata membutuhkan perawatan gitu loh. Jadi ya kenapa enggak gitu. Pertamanya memang kita bukan di Bekasi, tapi nextnya mungkin kita akan dari kota-kota lain. Tantangannya sendiri seperti apa saat membuat klinik kecantikan sendiri? Tantangannya seperti apa kamu? Oh iya, pastilah adalah tantangannya. Mungkin karena aku berkolaborasi dengan yang sudah ahli ya, dengan dokter Dharma, semuanya tuh aku sharing sama dokter Dharma juga, sudah berpengalaman mulai dari medisnya, dari perawatannya, apa yang aku mau, harganya, itu semua kita udah konsultasi yang benar. Paling kalau untuk kesulitannya masalah apa ya dok kita ya dok? Proses renovasi renovasi izinnya ya pasti baru selesai di saat ini, makanya akhirnya kita bisa soft launching, suatu kebanggaan, dan kita excited banget untuk melakukan proses ini. Oh iya, dan satu lagi kenapa di Bekasi, karena awalnya itu kan memang rumah mertua aku tuh kan daerah Bekasi juga gitu, jadi kita tuh sering banget lewatin daerah sini. Nggak tahu kenapa tuh kayaknya kok rame banget ya daerah Bekasi ini gitu, kayaknya aku pengen deh punya. Ya, kabar terakhir datang dari Reza Rahardian, puji akting BCL. Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari alias BCL didapuk jadi pemeran utama dalam film Pasutri Gaje. Dalam film itu, Reza dan BCL memerankan karakter pegawai PNS bernama Adimas dan Adelia. Di film tersebut, Adimas dan Adelia kerap bersama hingga akhirnya menikah. Film Pasutri Gaje merupakan garapan rumah produksi Falcon Pictures.
Film tersebut menampilkan cerita drama pasangan suami istri berseragam PNS dengan genre drama komedi. Reza mengakui dirinya sangat beruntung bisa menjadi lawan main BCL dalam film tersebut. Reza sudah menyaksikan film Pasutri Gajah dan dirinya pun mengakui proyeknya kali ini tak akan bagus jika bukan BCL yang menjadi lawan mainnya. Sebab akting Reza dan BCL cukup sulit. Sosok Adimas yang lugu dan Adelia jadi wanita dengan gestur menggemaskan membutuhkan keahlian akting yang matang. Karakternya menyenangkan, fun, terus apa lagi ya? Ya seru lah, besar bareng lagi sama dikit dong. Setelah nonton mungkin tadi gimana? Ngerasa puas gak sih atau gimana? Nah itu dapat tuh. seneng karena di sama komedian handal Indonesia, seneng banget bisa ada dalam satu film mereka juga gitu. Gemes-gemesan nama BCL gimana sih di film? Lucu banget lah. Itu kan acting mbak ya, jadi jangan campur-campur ya. Kan lihat antusias penonton tadi mungkin gimana sih kak ngeliatnya? Antusias penonton ngeliat Pasutri Gajah. Seneng. Maksudnya saya seneng karena merasa bahwa ya mereka bisa terhibur tawa-tawa bareng. Kita butuh sesuatu yang cukup memberikan hiburan di tengah situasi yang lagi hiruk-pikuk seperti ini kayaknya ya. Gitu aja sih. Oke. Sedikit apa sih ngobrol mungkin dengan Kak sendiri mungkin apa ngobrol kayak gitu seperti apa? Enggak. Ada ngobrol-ngobrol gitu. Oh saya untuk yang istri seperti apa kedekatannya Mas? All good. Ya Tiko juga tahu saya sahabatnya. Oke, thank you ya. Bersyukur sekali mereka kemudian bersama. It was beautiful. Oke. Kak promo film. Bentar kak. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa promo ya? Iya. Jangan lupa saksikan film Pasutri Gajah tanggal 7 Februari di seluruh bioskop kesayangan kalian. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas. Ya baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, aplikasi Tribun X dan juga Instagram Tribun Lampung. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.